Baik, halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 10 ya, tentang matematika wajib, yaitu materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini materinya cukup luas ya, cukup banyak, maka akan saya bagi menjadi beberapa kali pembahasan ya. Untuk kali ini saya akan memulainya dengan konsep nilai mutlak yang paling awal ya, yang paling awal, karena inilah kuncinya. Kalau kamu mau bisa menguasai materi tentang persamaan dan persamaan nilai mutlak ini, maka kamu harus mengerti tentang konsep dasar dari nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu ya? Oke. Yang pertama, simbol nilai mutlak adalah tanda pagar ya. Ada dua garis tegak ya, tanda pagar, yang artinya adalah jarak antara dua titik atau objek sehingga selalu bernilai positif. Nah, ternyata mutlak itu adalah suatu nilai yang menunjukkan jarak suatu titik atau objek terhadap suatu acuan. Karena dia menunjukkan jarak ya, jarak itu kan satuan ukur ya, jadi diukur, jadi jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Maka setiap bilangan yang memiliki tanda nilai mutlak, tanda pagar, maka yang ada di dalamnya itu berarti menunjukkan jarak sesuatu titik atau objek terhadap suatu titik acuan, sehingga nilainya selalu positif ya. Oke, contoh. Jadi misalnya ada mutlak dari X ya, mutlak dari X itu artinya adalah jarak dari titik X terhadap titik 0 ya, terhadap misalnya acuannya adalah 0, atau sebaliknya jarak dari 0 terhadap X. Contoh nih, contoh misalnya saya punya garis bilangan ya, garis bilangan itu kan tengah-tengahnya 0. Nah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Misalnya kita punya mutlak 5. Ada angka 5 diberi tanda pagar, berarti mutlak 5. Mutlak 5 ini berarti artinya jarak dari angka 5 ya, jarak dari angka 5 ke 0, atau sebaliknya jarak dari 0 ke angka 5. Jarak loh ya. Nah, kan nolnya yang ini ya, nolnya yang ini. 5-nya kan yang ini. Nah, jarak dari 5 ke 0 atau 0 ke 5 itu kan sama aja ya. Misalnya kita ngitungnya dari 0 ke 5. 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan. Dari 5 ke 0 juga sama aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jarak dari titik 5 ke 0 atau sebaliknya adalah 5 satuan ya. Nah, sekarang mutlak min 3. Mutlak min 3 itu artinya jarak dari min 3 ke 0 atau sebaliknya. Jarak loh ya, jarak dari min 3. Nah, ini min 3-nya, ini nolnya. Nah, dari min 3 ke 0 itu berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan. Dari 0 ke min 3 juga 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya, mutlak dari min 3 adalah 3 satuan. Sehingga kesimpulannya, mutlak 5 itu jawabannya 5, karena 5 satuan tadi jaraknya kan. Mutlak dari min 3 itu 3. Karena jarak dari titik min 3 ke 0 adalah 3 satuan. Bukan min 3 satuan ya, tapi 3 satuan. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Mau mutlaknya 5 ya 5, mutlaknya min 3, 3 jawabannya ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, mutlak dari sesuatu bentuk ya, mutlak dari suatu bentuk aljabar ya, atau apapun itu di dalamnya ya, itu dia akan tetap bernilai positif jika yang di dalamnya ini X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Tetapi dia akan bernilai min X kalau di dalam pagarnya, di dalam mutlaknya itu lebih kecil dari 0. Maksudnya gini,
Misalnya mutlak dari 5, jawabannya ya 5. Tapi mutlak dari min 3, karena min 3 itu lebih kecil dari 0, maka mutlaknya adalah min x. Berarti mutlaknya adalah min 3. Ini kan x-nya. Karena min 3 lebih kecil dari 0, maka mutlaknya adalah min x. Jadi min 3, min ketemu min kan plus. Jadi mutlak dari min 3 itu jawabannya 3. Makanya kenapa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Karena jika x-nya lebih kecil dari 0, maka penyelesaiannya kita kasih min depannya, supaya dia nanti berubah jadi plus. Tapi kalau x-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia langsung jawabannya sesuai dengan yang ada di dalamnya. Oke anak-anak, kurang lebih inilah konsep dasar dari nilai mutlak. Kenapa nilai mutlak itu selalu positif? Itulah alasannya, karena dia menunjukkan jarak suatu titik atau objek terhadap suatu titik acuan, sehingga selalu bernilai positif. Dan kamu harus selalu mengacu kepada definisi dari nilai mutlak, yaitu x jika x-nya lebih besar dari 0, min x jika x-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini contoh pengerjaannya. Makanya kenapa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti.